133 usir dia. Flashback on. Di rumah sakit Los Angeles. Lillian mendekat ke arah orang-orang yang sedang membicarakan nama yang sama dengan tuan dan nyonyanya. Kau sudah 2 kali datang menemuiku. Dan apa urusanmu dengan Raina putriku dan keluarga Berovan? Ketus wanita itu. Haha, kau tak ingin bekerja sama denganku? Kemarin kau masih menggantung pertanyaanku. Aku bisa membuat usaha suami barumu itu dan juga menambah kekuasaan suamimu dengan syarat kau bisa membawa Raina dan ketiga anaknya untukku. Ucap Devendra. Kau ingin aku masuk wilayah Berovan? Kau gila! Bahkan kau sendiri tidak berani masuk dalam lingkungan Berovan. Ketus wanita itu. Hahaha, mengapa kau sangat bodoh? Kau ingat kau adalah ibu dari Raina. Dan kau pasti dengan mudahnya masuk dalam Berovan. Kau tahu jika kau menolak untuk kerjasama ini maka maafkan aku akan menghancurkan segala bisnis suamimu itu dan ya aku akan membuatmu menderita lebih dari kehidupanmu ketika bersama ayah dari putrimu itu. Ucap Devendra. Baiklah aku akan mengikuti permainanmu. Dan ingat setelah itu hubungan ini berakhir, jangan pernah mengusik kehidupanku dan juga kau harus memberikan semua perjanjian itu. Ucap Rayani kepada Devendra. Lillian yang mendengar semua itu terkejut. Untung saja dia merekamnya semua, termasuk pembicaraan kedua wanita itu. Flashback off. Rayani! Ucap Baleza terkejut menatap mominya Raina kini memasuki ruangan di mana ulang tahun Raina. Baleza menarik Raina untuk di belakangnya. Aku ingin bertemu dengan putriku. Ucap wanita itu. Kau bukan ibunya. Jadi pergilah. Kau lupa kau sudah membuangnya. Ketus Baleza. Aku tidak membuangnya. Itu masalah keluargaku jadi diamlah aku tak membutuhkan pendapatmu. Ketus Rayani. Elvano, mengapa wanita jalang ini ada di sini? Ucap Baleza kepada Elvano. Semua orang menatap ke arah keributan itu. Milen palsu merasa ada berita hot yang akan dia gunakan untuk menghancurkan keluarga Berovan. Hendra yang tahu tatapan Laura tertawa melihat wajah bodohnya yang sebentar lagi akan masuk dalam perangkap tuan besar Berovan. Haha, kau tahu Elvano sendiri yang mengundangku, jadi berhentilah berlagak seperti nyonya besar di sini. Ucap Rayani dengan sinis. Salsa yang melihat sang mami dibentak oleh wanita lain langsung menarik kasar tangan Rayani. Shit! Beraninya kau membentak mamiku! Kau bilang apa? Berlagak nyonya besar. Sepertinya kau perlu tahu jika Mami Baleza dan Papa Victor adalah bagian dari Yakuza. Tunggu, jika kau salah satu orang penting kau pasti tahu nama Yakuza bukan? Jadi jika sekali lagi kau membentak mamiku jangan harap kau masih melihat dunia. Ucap Salsa dengan tatapan tajam. What? Siapa wanita yang mengatakan Yakuza itu? Apa dia bagian dari Yakuza? Atau dia keluarga dari Yakuza? Atau dia putri dari pemimpin Yakuza? Itulah bisik-bisik dari orang-orang mendengar ucapan Salsa. Raina ini mami sayang. Ucap Rayani memanggil Raina. Kak Vano! Apa-apaan ini bagaimana dia bisa masuk? Ucap Salsa kepada Elvano. Hendra ini siapa? Ucap Elvano kepada Hendra. Dia istri dari kolega kita tuan, sesuai undangan yang kita undang bukan? Ucap Hendra menjawab pertanyaan Elvano. Usir dia! Ucap Raina kini. Nak, ini mami sayang. Ucap Rayani. Kau sudah mati saat kau meninggalkanku. Lagi pula untuk apa kau kesini? Aku yakin kau mengetahui statusku sekarang hanya karena ingin hidup berkelimpahan, bukan? Ketus Raina kini. Elvano menatap istrinya dengan pandangan tidak tega. Bagaimanapun ini adalah hari ulang tahun istrinya. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Elvano harus melakukan sesuatu. Dia melakukan itu untuk melindungi istrinya dan anak-anaknya nanti. Sayang? Panggil Elvano dengan lembut.
Habi usir wanita itu. Ucap Raina kini kepada suaminya. Sayang, biarkan Mami menyalamu, nak. Mami hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ucap Prayani. Tidak. Aku tidak mengenalmu. Pergi atau aku akan meminta pengawal mengusirmu. Teriak Raina. Tapi sayang, ini Mami. Ucap Rayani terus membujuk Raina. Kini Raina mendekat ke arah Rayani. Raina tersenyum culas. Kemudian dia tatap dengan tajam wajah sang Mami. Raynkvlicea, ya wanita yang tega meninggalkan putrinya di saat hancur-hancurnya. Yang tak pernah mau hidup susah dan begitu mencintai kekayaan. Aku rasa kau lupa dengan semua perlakuanmu rupanya. Sini aku beritahu, status kita kini berbeda. Kau lihat aku adalah nyonya besar Berovan, dan aku bisa saja menghancurkan keluarga barumu itu dan ya aku bukan putrimu. Aku sudah sebagai anak yatim piatu. Ucap Raina kini. Pengawal usir wanita ini. Ucap Raina kepada pengawalnya itu. Raina, dengarkan Mami, nak. Ucap Rayani terus membujuk Raina. Kalian! Bawa dia keluar! Teriak Raina kini. Elvano langsung menatap tajam ke arah pengawalnya dan membawa Rayani keluar. Kemudian Elvano mendekat ke arah istrinya. Kau ingin pulang? Ucap Elvano kepada istrinya itu. Raina langsung mengangguk setuju dan kemudian memeluk tubuh suaminya itu. Menyadari Raina tidak baik-baik saja, Elvano langsung meminta Hendra untuk mengurus segalanya. Kini Elvano menggendong tubuh istrinya itu ala bridal style. Raina yang tak berani menatap siapapun kini dia hanya memenamkan wajahnya di ceruk leher suaminya. Elvano membawa istrinya itu keluar dari aula itu. Mood Raina seketika berubah ketika melihat mominya yang sudah bertahun-tahun meninggalkannya. Elvano tahu istrinya tengah menangis, dia merasakan air mata itu membasahi lehernya. Di dalam mobil limousine itu, kini Elvano meletakkan tubuh istrinya itu. Dengan cepat dia duduk di samping istrinya itu. Pengawal membawa mereka pergi. Raina masih saja membenamkan wajahnya di ceruk leher suaminya itu. Sayang? Ucap Elvano lembut. Mengapa wanita sialan itu bisa ada di acaraku, sayang? Ucap Raina kini kepada Elvano. Aku tidak tahu, sayang. Aku hanya mengundang beberapa kolega dan aku tidak tahu tentang wanita itu. Ucap Elvano berpura-pura. Dia memiku, sayang. Dia wanita yang meninggalkanku dengan Dedi. Keputusannya meninggalkan Dedi memang benar. Tapi mengapa dia harus meninggalkanku juga? Apa aku hanya menjadi beban bagi mereka? Apa aku memang tak diinginkan untuk hidup di dunia ini? Ucap Raina kini dengan sedih. Sayang, jika kau tak diinginkan maka aku yang menginginkanmu. Tuhan memberikanmu untukku itu karena memang kau yang harus menemaniku. Ucap Elvano kepada istrinya. Mereka datang di saat aku sudah menjadi bagian dari Berovan, ucap Raina kini. Kau bukan bagian saja, sayang, tapi kau nyonya besarnya, kau paham itu. Dan ketiga biji kadal air ini yang akan menjadi penerus Berovan, jadi tak perlu mendengarkan ocehan mereka. Ucap Elvano kepada istrinya. Apa kau tidak malu mempunyai istri yang orang tuanya tidak jelas? Ucap Raina kini menatap suaminya. Tidak. Untuk apa? Aku menikahimu bukan orang tuamu. Jadi untuk apa aku malu? Lagi pula aku tidak menyangka jika kau memiliki kakak yang kehidupannya dengan ketiga pemegang dunia mafia. Haha, kau tahu jika aku dan Wijaya dan Tan Lui bergabung ibarat sekelompok mafia yang takut pada istrinya, tawa Elvano berbisik kepada istrinya. Itu tandanya wanita-wanita kalian sangatlah luar biasa, bukan? Jawab Raina. Nah gitu dong, tersenyum. Karena hari ini Mami Raina sedang berulang tahun. Bagaimana jika Dedi membawa Mami untuk pergi membeli es krim strawberry full cheese? Ucap Elvano menangkup wajah cantik istrinya itu. Imap, ayo aku ingin membeli es krim. Ucap Raina kini kembali tersenyum. Tapi kau harus berjanji lebih dulu, ucap Elvano kepada Raina. Apa ah? Jangan menangisi apapun yang menyakitimu, ucap Elvano.
Hei, aku tahu kau pasti memikirkan perasaanku, bukan? Habi, aku sudah tidak peduli dengan kedua orang tuaku. Bukan aku tak bisa menghargai mereka yang melahirkanku. Mereka yang membungkus dan sejak itu aku sudah memisahkan diriku. Walaupun aku tahu darah mereka mengalir dalam tubuhku, aku tetap mendoakan agar mereka baik-baik saja. Ucap Raina kini dengan tersenyum. Coba aku lihat apa ini hanya sekedar perkataan atau ini serius. Susah untuk menjaga perasaan Nyonya Beethoven ini, itulah aku tak ingin ada satupun yang bisa membuatmu terluka. Ucap Elvano kepada istrinya itu. Sudah lupakan masalah ini, aku ingin memakan es krim sayang. Ucap Raina kini tersenyum bahagia. Dia melihat istrinya yang baik-baik saja, kini dia tersenyum. Setidaknya rencananya berjalan dengan lancar. Kini acara Raina pun selesai. Mau tidak mau acara itu dibubarkan saat Raina pergi. Sayang, apa yang kalian rencanakan dengan Tuan? Bisik Lilian kepada Hendra. Aku akan memberitahumu nanti, bagaimana keadaanmu. Kita harus ke rumah sakit untuk memeriksa keadaanmu. Ucap Hendra kepada Lilian. Sayang, apa kau tidak lelah terus ke rumah sakit membawaku? Aku saja lelah. Ucap Lilian kepada Hendra. Tidak sayang, kau tahu aku memiliki kejutan. Ucap Hendra kepada Lilian. Apa? Ucap Lilian berbinar. Aku akan menunjukkannya. Ayo ikut aku. Ucap Hendra kini. Tapi sebelum itu, Hendra harus membawa Matthew, Baleza, Victor, Salsa dan Jack untuk ke kediaman Beethoven. Lily, bagaimana keadaanmu? Ucap Stacha kepada Lilian. Masih sama, hanya saja aku membutuhkan pendonor untuk tulang sumsum belakang. Ucap Lilian menjawab Salsa. Aku yakin kau akan sembuh kembali, Lily. Ucap Salsa. Terima kasih, Nona. Dan katakan pada Nona Belva sudah memberikan dokter terbaiknya untuk mengurusku. Tidak hanya Belva, aku akan membantumu untuk bisa sembuh. Bagaimanapun aku berhutang nyawa pada suamimu yang sudah menyelamatkan keluargaku dulu. Haha, tidakkah kalian saudara dari Nyonya? Dan yang pasti Tuan Elvano akan melindungi orang-orang yang disayangi oleh Nyonya. Ucap Lilian. Di mobil mewah milik Zay, kini Cecilia sedang bermanja-manja dengan calon suaminya itu di lengan Zay. Dan Laura menatap sinis ke arah pemandangan di depannya. Kak, wanita tadi siapa? Ucap Milen palsu itu mencoba membuyarkan keromantisan mereka. Kau tak perlu tahu urusan orang lain. Ketus Cecilia. Tetapi bukankah kita harus tahu asal-usul dari orang-orang yang ikut alih dalam proyek ini? Bahkan mengenai asal-usul wanita itu. Ucap Milen palsu itu. Dengarkan aku, sialan! Kita hanya bekerja sama dengan Elvano, dan urusan keluarga Elvano kau tak perlu sampai ke sana. Ketus Cecilia kepada Milen palsu itu. Kakak, mengapa kau masih saja membenciku? Aku adikmu. Ketus Milen palsu itu kesal dengan tingkah Cecilia. Haha, kau bukan Milen sialan. Milenku susah bahagia di keabadian. Ketus Cecilia. Hahaha. Katakan saja kau takut jika Mami mengubah seluruh kekayaan itu atas namaku. Ucap Laura dengan mengancam Cecilia. Kekayaan apa? Bahkan perusahaan yang sekarang bergerak maju itu karenaku, dan ya jikapun aku kehilangan itu, calon suamiku mampu menghidupiku. Ucap Cecilia kepada Milen palsu itu. Yang dikatakan oleh Cecilia benar, bagaimanapun keadaannya, Laura akan terus mengganggu kehidupan Raina. Raina dan Elvano kini berada di sebuah restoran khusus menjual es krim dan beberapa cemilan. Kini Raina menikmati makan berdua dengan Elvano. Dengan setia Elvano menemani istrinya itu. Bagaimana tidak hanya tinggal hingga minggu lagi, maka kelahiran baby Kadalair akan memenuhi kediaman Beethoven. Next Town. Bab 134 Kebun Binatang. Hari berganti. Meskipun ulang tahun Raina sedikit terganggu karena kedatangan Rayani, namun Elvano tidak membiarkan istrinya itu bersedih.
Elvano sudah menyiapkan semua untuk istrinya itu bahagia dan melupakan kejadian saat ulang tahunnya kemarin. Pagi hari menyinari kehidupan di kediaman Mansion Beirovan. Terlihat seorang ibu hamil tengah tertidur dengan nyenyak dalam pelukan suaminya. Elvano sengaja untuk ke kantor lebih siang sampai menunggu ibu hamil itu bangun. Semenjak kehamilan Raina, berat badan Raina memang naik hingga 20 kg membuat Raina jadi semakin menggemaskan untuk Elvano. Elvano yang menyukai pipi Raina sejak kehamilan akan selalu kena santapan pagi sang tuan kadal air yang selalu menggigit gemas. Terkadang juga Elvano dengan jahil memukul-mukul pelan perut Raina seperti sedang bermain drum. "Saya Aang Good morning," bisik Elvano ke telinga istrinya. Mendengar bisikan suaminya, Raina semakin menempelkan tubuhnya ke Elvano. "Mem," ucap Raina menjawab suaminya. "Apa kau akan tidur terus? Hari ini kita harus ke rumah sakit, bukan? Bangun sayang," ucap Elvano kepada Raina. "Oh ya, aku lupa, tapi aku masih mengantuk sayang," ucap Raina kini memenamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. "Kau bisa tidur di mobil sayang, ayo mandi. Gendong. Aku malas untuk jalan," ucap Raina yang memang sangat manja kepada Elvano. Elvano membawa Raina kini untuk mandi. Kebiasaan setiap pagi Raina yang selalu membuat Elvano semakin mencintai wanita yang kini menjadi istrinya. Semakin Raina ketergantungan dengan Elvano, saat itulah Elvano merasa jika dia sangat dibutuhkan oleh Raina. Kini mereka turun ke bawah tempat di mana semua orang akan menikmati sarapan pagi mereka. "Pagi semua," ucap Raina kepada semua orang yang sudah duduk di meja makan itu. "Pagi nak," ucap Victor menjawab Raina. Terlihat ibu hamil itu berjalan sedikit kesusahan. "Kakak, kalian jadi pergi?" ucap Raina kepada Salsa. "Ya, setelah ini kami izin pergi untuk beberapa hari," ucap Salsa. "Jangan lupa jika kembali perutmu sudah diisi oleh junior-junior kecil," kekeh Raina. "Pagi siang malam tempur," hahaha tawa Salsa. "Hahaha, buat banyak-banyak kak," kekeh Raina. Jelas ucapan dua wanita itu buat semua yang mendengarnya geleng-geleng kepala. Kini mereka menikmati makanan yang ada. Laura kini sedang duduk termenung di taman keluarga Cheng. Sampai sekarang Cecilia dan juga Daryl tidak menerima keberadaannya. Berbagai cara untuk meyakinkan Cecilia dan juga Daryl, namun tidak ada satupun respon baik dari Daryl dan juga Cecilia. "Sayang, kau sedang apa?" ucap Filia kepada Milen palsu. "Aku sudah menikmati udara segar di sekitar taman, Mam," ucap Milen palsu itu. "Oh, kau tak ikut dengan kakakmu? Mami baru saja mendengar percakapannya dengan dadimu untuk mengurus beberapa tanda tangan kontrak," ucap Filia. "Ah tidak, Mam, aku seperti bukan siapa-siapa jika ikut dengan kakak," adu Laura kepada Filia. "Kalau begitu Mami akan ikut. Mami ingin Cecilia juga memberikanmu beberapa tugas untuk hal bisnis." "Mami serius?" ucap Milen palsu itu. "Mami serius, ayo kita akan bicara dengan Cecilia." Filia membawa Milen untuk pergi menemui Cecilia yang sedang berbincang-bincang dengan sang dedi. "Cecilia," panggil Filia kepada putrinya. "Iya, Mam." "Mami akan ikut denganmu bertemu dengan Elvano," ucap Filia. "What? Untuk apa?" "Aku hanya akan meeting untuk beberapa hal saja, Mami, dan untuk apa Mami ikut hanya akan membuat Mami lelah. Mami hanya ingin tahu dan ingin bertemu dengan Elvano. Sudah lama Mami tidak bertemu dengannya." "Tidak, Mam, lihatlah Dedi saja tidak ingin ikut." "Yang dikatakan Cecilia benar, Filia, urusan bisnis sangatlah membosankan, jadi kau tak perlu ikut," ucap Daryl kepada istrinya itu. "Aku ingin ikut sayang, jarangkan aku ikut hal beginian. Lagi pula setelah ini aku ingin membagi waktu bertiga dengan putriku. Kau tahu seperti dulu saat aku menjemput mereka pulang sekolah bersama," ucap Filia. "Tapi dia bukan Milen Mami," jawab Cecilia kesal. "Kau dan dadimu sama saja. Kalian sebegitu bencinya dengan putriku itu. Tuhan sudah mengembalikannya, tapi kalian menolak untuk itu.
Ucap Filia. Sudah ini kesekian kalinya kalian mempertanyakan ini. Aku lelah. Cecilia bawa saja nak. Daripada kau terus menjelaskannya pada momimu itu. Ucap Daryl kepada putrinya itu. Baiklah, kita akan pergi setelah ini. Ketus Cecilia kepada mominya dan Milen palsu itu. Elvano dan Raina kini akan melakukan pemeriksaan terhadap kandungan Raina. Menjelang kehamilan Raina, Elvano memang menyiapkan semua untuk kebutuhan istrinya. Dia tidak ingin ada sedikit pun terlewatkan untuk hal itu, menyiapkan 3 dokter pilihan dari Belga dan itu dilakukan oleh Elvano. Sekalipun Elvano harus mengeluarkan lebih banyak uang namun apapun akan dia lakukan untuk istrinya itu. Bagaimana dok? Untuk jenis kelaminnya? Ucap Elvano kepada dokter. Maaf tuan, sampai sekarang mereka seperti ingin memberikan kejutan kepada tuan dan nyonya. Ucap dokter itu. Haha, biar saja sayang. Kita tinggal nunggu beberapa minggu lagi kan? Ucap Raina kepada Elvano. Yang dikatakan nyonya benar tuan, itu tandanya anak-anakmu ingin memberikan kejutan kepadamu. Ucap dokter itu. Aku yakin mereka pasti sangat menyebalkan nantinya, ucap Elvano. Sayang mereka anak-anakmu, ucap Raina kepada suaminya itu. Dok, kira-kira kapan kelahiran mereka? Ucap Elvano. Dalam 2 minggu mendatang, saya harap nyonya bisa beristirahat untuk ini. Ucap dokter itu. Oke baiklah. Ucap Elvano terus memperhatikan monitor hasil USG perut istrinya itu. Setelah selesai dari dokter, tidak lupa Elvano membawa Raina untuk ke kantor sebentar, karena ada beberapa tanda tangan kontrak yang akan mereka bahas dengan Cecilia. Sayang, maafkan aku masih belum selesai mengerjakan urusan kantor sampai kau harus ikut mengurusnya. Ucap Elvano kini. Elvano sadar waktunya untuk Raina sedikit berkurang. Demi melindungi Raina dari musuh-musuhnya, dia harus bergerak selangkah lebih cepat dari para musuh yang mendekat kepada istri kesayangannya itu. It's okay sayang, aku tahu kau seperti ini untukku dan anak-anak kita kan? Ucap Raina yang kini ada di kursi roda menuju ruangan di mana ruangan Elvano berada. Seperti biasa jika Raina ikut ke kantor itu pasti Raina akan memilih untuk di kamar yang disediakan Elvano. Di sana Raina memilih beristirahat dan tak ingin mengganggu Elvano, meskipun terkadang secara tidak sadar Raina ingin bermanja-manja dengan Elvano. Di saat Elvano dan Hendra sedang berbincang dan Lilian menemani Raina di kamar itu, banyak hal yang harus dibahas untuk melindungi Raina. Bagaimana kau sudah melakukan yang aku katakan? Ucap Elvano kepada Hendra. Sudah tuan, kau tahu Devendra memang melakukannya dengan tujuan merebut nyonya. Hahaha, dia ingin merebut Raina. Aku yang akan duluan menghancurkannya. Ucap Elvano dengan seringainya. Saat ini kita harus berhati-hati dengan Lucas tuan. Sampai sekarang dia masih menggunakan Laura untuk mendapatkan informasi. Laura hanya sebagai umpan agar kita fokus dengan Laura saja. Tetap lihat pergerakan Lucas. Dia sangat licik. Ujar Elvano kepada Hendra. Lucas ternyata sudah menikah tuan, dan istrinya juga tengah mengandung. Ucap Hendra kepada Elvano. Apa dia akan? Ucap Elvano mencoba berpikir keras. Tidak mungkin tuan, nyonya akan segera melahirkan dan istrinya Lucas masih sekitar 3 bulan lagi. Ucap Hendra. Ah, sialan! Mereka yang bermasalah denganmu, tapi mengapa harus Raina dan anak-anakku yang menjadi sasarannya? Setiap malam aku tidak bisa tertidur membayangkan mimpi Raina. Ucapnya dengan lesu. Tuan kau bukankah Elvano sang pria yang mempunyai banyak rencana? Bahkan tanpa mereka sadari kau sudah lebih dulu bergerak dibandingkan mereka. Ujar Hendra. Kau benar. Terus bagaimana dengan Lilian? Ucap Elvano kepada Hendra. Aku khawatir jika aku mempertemukan Lilian dengan orang tuanya, Lilian tidak akan terima, ucap Hendra. Kau harus mempertemukan mereka, Hendra. Terima dan tidaknya biarkan Lilian memutuskannya. Ucap Elvano. Sebenarnya aku ingin mengajak Lilian pagi ini,
Hanya saja hatiku belum siap sampai melihat Lilian menangis lagi. Ucap Hendra. Bagaimanapun Lilian harus tahu orang tuanya Hendra. Setidaknya Lilian tidak seperti istriku yang dibuang begitu saja. Kalau begitu, aku izin untuk lebih awal pulang bersama Lilian. Pergilah. Dan ku harap Lilian bisa segera sembuh. Ucap Elvano kepada asistennya itu. Kini perbincangan mereka kembali ke bisnis. Namun perbincangan mereka terhenti kala Yos mengetuk pintu ruang founder itu. Ada apa? Ucap Elvano dengan datar. Nona Cecilia ingin bertemu dengan Anda, Tuan, ucap Yos. Biarkan dia masuk. Ucap Elvano singkat. Kini Cecilia masuk lebih dulu. Ada apa? Ucap Elvano dan Hendra paham ekspresi dari wajah Cecilia. Selamat siang Gabriel Elvano Berovan. Ucap Filia kini. Mendengar nama Gabriel disebut membuat Elvano mendelik sinis ke arah Filia. Jangan pernah menyebut nama depanku. Kau mengerti itu? Ucap Elvano dengan sinis. Mami! Bentak Cecilia yang paham akan situasi itu. Oh, baiklah nak. Begitu sulit untuk menyebut nama depan dari seorang pemegang kekuasaan di New York sampai-sampai dengan tega menggunakan mantan tunangannya kini untuk menjalin bisnis. Ucap Filia yang masih tidak terima kejadian di mana Elvano menolak mentah-mentah perjodohan Cecilia dengan Elvano kala itu. Sisel, kau membawa momimu untuk bisnis? Ucap Elvano dengan masih fokus dengan tabnya. Mami, perjanjian kita tidak seperti ini. Geram Raina. Ya, aku hanya mencoba mengingatkan pada Tuan Gabriel ini untuk menghargai seseorang. Ucap Filia. Lagi-lagi amarah Elvano dipancing. Dengan keras Elvano memukul meja kerjanya. Sudah ku katakan jangan pernah menyebut nama Gabriel. Aku masih menghargai Anda karena Paman Daryl. Geram Elvano. Kakak Vano, aku membawakan ini. Teriak Milen palsu itu mencoba akrab dengan Elvano. Namun jangankan untuk melirik Laura, menjawab sepatah kata pun dia tak menjawab. Kakak, padahal aku sudah membawanya untukmu. Ucap wanita itu mencoba sedih. Milen, hentikan! Bentak Cecilia. Cecilia! Bawa orang-orangmu dari sini, baru kita akan membahas soal kerja sama kita. Elvano, apa begitu caramu kepada Milen? Bukankah dulu Milen sangat dekat denganmu? Teriak Filia. Tutup mulutmu, ini perusahaanku, tidak ada satupun yang bisa berteriak di sini. Kak, jangan membetak momiku. Teriak Milen palsu itu dengan dramanya. Drama terus! Teriak Hendra menjawab Milen. Kalian jika tidak menyukaiku, maka kalian mengatakan padaku bukan dengan cara membentak momiku, ketus Milen. Tuan Elvano takkan membentak momimu jika dia tak memulai lebih dulu, jawab Hendra kepada Milen. Hah? Bukankah kenyataannya seperti itu? Jawab Filia. Tante, bukankah kau bersyukur jika putrimu itu tidak menikah dengan Tuan? Lihat sekarang putrimu sudah bahagia dengan pilihannya. Lagi pula bukankah permasalahan itu sudah berakhir, bahkan Paman Daryl sudah berdamai dengan Tuan Elvano? Jawab Hendra. Haha, semudah itu? Apa kalian pernah memikirkan perasaan putriku dulu? Mami! Aku dan Elvano sudah berbaikan dan kami sudah mempunyai jalan masing-masing, jadi stop it! Kesal Cecilia. Namun keributan itu membangunkan sang nyonya besar. Lily, kau dengar keributan itu? Ucap Raina yang terbangun akibat ulah keributan di luar kamarnya itu. Iya nyonya, aku juga mendengarnya, jawab Lilian yang juga berbaring di samping Raina. Ayo ke sana, sepertinya ikan sapu-sapu sialan itu datang. Ucap Raina kini mencoba bangun dibantu oleh Lilian. Dia gak capek apa ya jadi beban banyak orang, jawab Lilian. Namanya ikan sapu-sapu, kalau gak nyapu ya gitu pengen dihajar. Ketus Raina. Lilian dengan setia menggandeng tangan ibu hamil itu menuju suara keributan itu.
Habi, mengapa kantormu seperti taman hewan? Ribut sekali. Ucap Raina dengan polosnya. Maksud Anda? Kami adalah hewan. Ucap Filia menjawab ucapan Raina. Mikir aja sendiri. Kalian tahu suara kalian mengganggu hibernasi monyet kecil dan pertapaan tuyul kecil ini. Dan Cecilia, makhluk Estrel, dari mana kau menemukan semua ini? Ucap Raina dengan kebiasaannya. Nyonya, wanita itu ibunya Cecilia. Bisik Hendra. Apa? Wah, maafkan aku, Aunty. Aku tidak mengenalmu. Terkadang bibirku ini senang sekali menyakiti orang yang mencari masalah denganku. Ucap Raina kepada Filia. Elfano, inikah Raina istrimu itu? Bagaimana seleramu bisa turun kepada gadis yang tak tahu tata krama? Ucap Filia. Ibu yang terhormat, bicara attitude apa Anda tak sadar, ha? Wah, kau seperti burung kakak tua berbicara tanpa otak rupanya. Pertama, Anda membuat keributan di sini. Anda tahu ini apa? Ini perusahaan. Bicara derajat, apa Anda sadar posisi Anda dengan Beethoven? Kedua, Anda berani-beraninya merendahkan nyonya besar Beethoven di hadapan suaminya. Jika Gabriel ini memilihku dibanding Cecilia, memangnya kenapa? Lagi pula, bukankah jauh lebih baik, setidaknya putrimu tidak menderita di kehidupan selanjutnya mencintai pria yang tak pernah menaruh hati padanya. Lagi pula, jangan membuat hubungan yang sudah membaik antara Elfano dan Cecilia berantakan karena keegoisan Anda. Sebaiknya Anda beristirahat dan berpikir jernih dengan siapa wanita di sampingmu itu. Ucap Raina tanpa henti. Haha, berlagak nyonya tapi nyatanya rendah. Ucap Filia. Sisel, katakan pada momimu, aku masih menghargainya sebagai orang tuamu. Jika tidak bisa saja aku membuatnya gila. Dan satu lagi, ibu yang terhormat, mominya Cecilia. Besok-besok perawatan dulu, wajah keriputan takut terlihat seperti setan. Ucap Raina kini. Elfano memutuskan untuk diam dan membiarkan Raina mengeluarkan semua bahasanya. Mami, pulang sekarang atau Cecilia akan mengatakan pada Dedi, jika perusahaan kita hancur karena ulah Mami. Apa Mami sadar Cecilia kesini untuk meminta bantuan Elfano mengenai perusahaan kita yang dihancurkan oleh Devendra? Jika saja kita telat, maka Mami harus bersiap hidup dengan segala kekurangan. Dan aku takkan pernah meminta Z menolongku karena ulah Mami. Ancam Cecilia kepada Filia. Kau! Pela kakak. Satu tamparan keras ke wajah Raina dari Milen palsu itu. Melihat itu, Lilian dan semua orang terkejut termasuk Elfano. Dia sudah bangkit dan berjalan menuju arah istrinya. Namun Raina tak menyerah, dia mendekat dari sang penamparnya, kemudian dia langsung menarik rambut Milen palsu itu, kemudian dia ambil sendal bertuliskan Hermes dari kakinya. Raina langsung melayangkan ke wajah Lilian. Mampus! Rasakan! Hahaha! Tawa Raina. Milen palsu itu sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Jangan pernah mengusik kehidupan nyonya Beethoven, you understand? Geram Raina kini. Next turn. Bab 135 berteriak. Oh, sendalku. Pekik Raina melihat sendal brand ternama itu. Hi! Kau tahu, bersyukurlah jika aku sedang hamil. Jika aku tidak hamil, mungkin saja Hilsku menghancurkan wajah burukmu itu. Geram Raina. Hidungku. Teriak Milen palsu itu. Iya, memang hidungmu. Kau pikir hidung siapa? Hidung babi. Ucap Raina dengan kesal. Milen palsu itu tidak terima, dia kini mendekat ke arah Raina dan ingin menjambak rambutnya. Namun Lilian lebih dulu menarik rambut Milen, kemudian menendang keras Milen palsu itu. Nah kan, melayang. Ucap Raina kini. Hei kalian, apa-apaan ini, hentikan. Kalian menyakiti putriku. Teriak Filia. Ah Mami, lihatlah mereka. Rengek Milen palsu itu. Wah,
Dia seperti yang tersakiti. Guman Raina. Habi, dia menamparku. Lihat ini. Pipi bakpao kesayanganmu ditampar oleh cabai kering itu. Wah. Ucap Raina berdrama kepada suaminya. Hendra menatap nyonyanya itu. Dia terkejut dalam hitungan beberapa detik. Raina langsung menangis ke suaminya. Padahal tadi Raina masih tersenyum jahat kala Lilian menendang Milen palsu itu. Nyonya, kau keren sekali saat berakting. Guman Hendra bertepuk tangan sambil memberikan jempol tangannya kepada Raina mengatakan good job. Raina yang melihat itu membalas jempol Hendra. Elvano yang mendengar rengekan itu, dia langsung menatap tajam ke arah Milen palsu itu dan juga Filia. Cecilia tahu keadaan semakin memanas. MILNNN get out. Teriak Cecilia. Sisal! Kau mengusir mami dan adikmu. Teriak Filia. Yah, aku mengusir kalian. Kalian pikir aku tidak bisa mengatakan itu? Kalian membuatku malu. Kalian tidak tahu masalah apa yang terjadi dengan perusahaan, jadi kalian keluar sekarang. PNJAGA bawa mereka. Teriak Cecilia menahan air matanya. Hendra langsung memanggil pengawal untuk mengeluarkan Filia dan Milen palsu itu. Sisal, kau tega melihat mami diusir seperti ini? Ucap Filia. Kalian yang membuat keributan mami. Pergilah bawa mobilku. Aku akan pulang dengan Zain nanti. Ucap Cecilia dengan kesal. Kemudian para pengawal datang untuk membawa Filia dan Milen keluar. Gabriel, kau sungguh keterlaluan. Kau membuatku dan putriku malu. Bentak Filia. Kemudian Elvano mendekat ke arah Filia. Dia mencengkeram erat bahu Filia. Dengarkan aku. Tidak ada seorang pun yang bisa menyebutkan nama depanku selain wanitaku. Dan ya, kau akan menyesali semua ini. Aku menghargaimu karena Cecilia dan Paman Dero. Aku menahan semua ucapanmu, tapi untuk tamparan pada pipi istriku, aku tidak akan memberikan kesempatan apapun. Geram Elvano. Vanau! Stop! Kau menyakiti momiku. Teriak Cecilia. Habi, hentikan, wanita tua itu tidak tahu apa-apa, lepaskan dia. Ucap Raina kini dengan lembut. Bahuku. Teriak Filia kesakitan. Elvano yang mendengar suara lembut istrinya langsung melepaskan genggamannya. Bawa mereka keluar dari perusahaan ini. Teriak Elvano kepada pengawal. Tunggu Habi, aku belum memberikan tamparan kepada Milen sialan itu. Geram Raina. Apa? Kau ingin apa? Kau pikir aku takut? Ucap Milen itu, dia mendekat ke arah Raina. Lilian yang tahu nyonyanya dalam bahaya kini berada di dekat Lilian. Awas! Kau wanita berpenyakitan. Kau mau membelah wanita rendahan ini. Jauh lebih baik kau mengurusi penyakitmu yang akan membawamu pada kematian. Ucap Milen palsu itu. Lilian yang mendengar itu langsung mundur beberapa langkah. Minggirlah Lili. Cabai kering ini adalah bagianku. Dengarkan aku Milen. Aku tak peduli dari dunia lain mana kau muncul dan tujuan sialanmu itu. Geram Raina. Sayang, sudah, biarkan saja dia pergi. Itu hanya menguras tenagamu. Ucap Elvano kepada istrinya itu. Pengawal dengan terpaksa memaksa Filia dan Milen palsu itu keluar. Keributan yang dibuat oleh Filia dan Milen palsu itu membuat Raina memanas. Bukan hanya itu, di sofa besar yang ada di kantor itu dua wanita terlihat sedih. Hendra, bawa Lilian. Ucap Elvano kepada Hendra yang tahu jika gadis itu termakan omongan Laura. Hendra membawa istrinya yang terlihat sangat sedih. Sedangkan Cecilia kini menunduk tak berani menatap siapapun. Raina yang menyadari itu melangkah pelan ke arah Cecilia. Raina membelai lembut rambut Cecilia. Jangan menangis. Ucap Raina dengan lembut. Aku lelah dengan semua drama ini, ucap Cecilia dengan pelan.
Bersabarlah, sampai aku mendapatkan informasi mengenai kematian Milen. Ucap Elvano. Mau sampai kapan? Setiap hari mention seperti neraka bagiku. Daddy and Mami selalu ribut. Daddy tak bisa berpura-pura menerima Laura, karena Daddy mengatakan itu sangat menyakitkan mengingat ketika Milen pergi meninggalkan kami. Dan sekarang Devendra menghancurkan seluruh usaha Cheng hanya yang menjalin bisnis dengan Beethoven saja yang selamat sampai sekarang. Ucap Cecilia dengan sedih. Tenanglah, suamiku akan membantumu. Ucap Raina kini memeluk tubuh Cecilia. Memberikan kenyamanan untuk wanita yang tengah frustasi itu. Besok anak-anak perusahaanmu akan kembali Cecilia, seluruh pengacaraku sedang merebutnya kembali, dan untuk beberapa waktu anak perusahaanmu akan dipegang kendali oleh Hendra dan dengan anak-anak perusahaanmu itu kita akan menghancurkan perusahaan Devendra. Biarkan saja dia bergerak hari ini, besok dia akan kehilangan satu persatu. Dia lupa jika aku dan Paman pernah bekerja sama untuk sebagian dari investor perusahaanmu. Dan itu tanpa diketahui siapapun. Ucap Elvano dengan santai. What? Itu sebabnya Daddy memintaku untuk bertemu denganmu? Ucap Cecilia. Iya, Beethoven akan selangkah lebih maju dibandingkan musuh. Jadi jangan khawatirkan hal itu Cecilia, aku hanya memintamu bersabar untuk kasus Laura. Ucap Elvano. Kau dengarkan itu? Tenang, kau takkan jatuh miskin. Lagi pula kau takkan miskin Sisel. Kau tahu calon suamimu itu adalah salah satu orang terkaya di China, jadi kau harus bisa bersikap tegas. Ucap Raina. Kau benar, seharusnya aku harus sekuat dirimu. Pantas saja Kakze dan Elvano menyukaimu, ternyata kau sangat peduli dan baik, kau jauh dari yang kupikirkan Raina. Di balik sifat menyebalkanmu, ternyata kau sangat peduli. Ucap Cecilia. Kau bilang apa tadi? Saya masih menyukai istriku. Biar aku berikan dia satu pukulan agar dia sadar. Ucap Elvano dengan cemburu. Bu, bukan begitu. Maksudku dulu. Sekarang Zai milikku, sialan. Umpat Cecilia kepada Elvano. Jangan pernah bahas apapun tentang hubungan istriku dengan kekasihmu itu. Yang Raina jalanin sekarang masa depan denganku. Kau paham, Nona Cheng? Geram Elvano. Tuh. My husband is jealous. Oh no. Babe, sebentar lagi kau akan menjadi daddy? Aku akan selalu menjadi milikmu, bukan? Ucap Raina dengan manja. Tidak bisakah kalian tidak romantis di depanku? Cetus Cecilia. Hehe, maaf. Kau tahu Cecilia, aku sangat mencintai sahabat kecilmu ini. Ucap Raina. Ya, aku tahu. Biarkan aku di sini sampai calon suamiku menjemputku. Jika kalian ingin romantis-romantisan, masuk saja ke kamar kalian itu. Biarkan aku menenangkan otakku di ruangan ini. Ucap Cecilia. Ide bagus. Ayo sayang, kita di kamar saja. Ucap Raina merentangkan tangannya untuk digendong oleh Elvano. Elvano yang melihat itu langsung mengangkat tubuh istrinya. Habis, sepertinya kau harus membelikanku 10 sendal seperti tadi untuk digunakan memukul wajah palsu Laura, ucap Raina kepada suaminya. Kau bisa membelinya sesukamu nanti sayang, jawab Elvano. Kalian masih di depanku atau masuk? Lama-lama aku muak melihat kalian. Kesal Cecilia. Cecilia, kau harus segera menikah sepertinya. Tawa Raina menggoda Cecilia. Kini Hendra membawa Lilian untuk menenangkan diri, namun lagi-lagi mood Lilian semakin kesal kala melihat Milen palsu yang hendak memasuki mobil miliknya bersama Filia. Tak terima dengan omongan Milen palsu itu, Lilian mendekat ke arah mereka. Dengan cepat dia menarik rambut Milen palsu itu. Kemari kau! Kau pikir dengan mengatakanku berpenyakitan aku diam saja? Geram Lilian, dia menarik rambut Milen palsu itu dengan cepat. Ah, kau! Ucap Milen palsu itu kini menatap sinis Lilian sambil memegang rambutnya. Iya, aku kenapa? Masalah buat hidupmu yang menjadi benalu dalam keluarga orang. Kemari kau, biar kau tahu rasanya menjadikan. Ucap Lilian menarik tangan Milen dengan erat. Kau menyakitiku, sialan!
Teriak Milen. Lepaskan putriku! Bentak Filia. Diam! Aku tak butuh komentar Anda. Saya beruruan dengan bajingan ini. Geram Lilian. Milen palsu itu langsung memukul keras perut Lilian. Lilian yang kesakitan tidak terima, Hendra ingin memukul Milen palsu itu ditahan oleh Lilian. Biar aku saja. Aku muak melihatnya. Ucap Lilian dengan tatapan tajam. Kini kembali Lilian berlari, kemudian dengan kakinya Lilian langsung menendang keras rahang Milen palsu itu dengan memutar tubuhnya, hingga kaki kanan Lilian tepat di rahang Milen itu sampai Milen palsu itu terjatuh. Kau pikir menjadi seorang berpenyakitan sepertiku itu mudah? Ketika kau masih ingin menghabisi waktu dengan seseorang yang kau cintai dipenuhi dengan ketakutan, apakah besok aku masih bisa melihatnya atau tidak? Kau pikir itu mudah bagiku? Kemarilah biar kau tahu rasanya ditusuk jarum untuk terus melihat kondisimu. Ucap Lilian kini menarik kerah baju Milen palsu itu. Filia yang melihat Lilian yang hilang kendali ingin menarik tangan Lilian, namun itu ditahan oleh Hendra. Tante, sebaiknya Anda diam saja. Ini urusan antara Milen sialan itu dengan istriku. Ucap Hendra. Hei kau gila! Kau ini! Putriku mati 2 kali? Teriak Filia. Biar saja aku tidak peduli, lagi pula dia bukan Milen. Milen tak memiliki emosi seperti itu, Tante. Apa kau lupa dengan kepribadian putrimu? Ucap Hendra kini. Awas, lepaskan aku, biar aku menolong Milen. Ucap Filia. Oh my God! Maafkan aku, Tante. Ucap Hendra kini memukul bagian titik saraf Filia hingga Filia tidak sadarkan diri. Lepaskan aku, sialan! Ucap Milen palsu itu kini memukul pipi Lilian hingga dari pipinya mengalir darah segar. Bangsat! Teriak Lilian kini dia menampar pipi Milen palsu itu. Pela kakak. Pela kakak. Pela kakak. Pipi kiri, kanan Milen palsu itu kini jadi santapan tangan Lilian, hingga tangan mungil Lilian kini menjadi merah. Menjadi diriku sangat menyebalkan, sialan. Kau tahu berjuang hanya untuk hidup lebih lama dengan seseorang yang kau cintai. Kau mengerti itu? Tendangan keras dari Lilian kini membuat Milen palsu itu terkapar. Ah, aku mau akak. Teriak Lilian kini tersungkur menangis. Hiks! Hisk! Tangisan Lilian pecah. Hendra yang menyadari itu menatap istrinya yang menangis histeris. Kemudian dia mendekat ke arah Lilian. Semua yang diucapkan Lilian adalah ketakutan besar Lilian saat ini. Setelah kehidupannya yang sulit, akhirnya dia bertemu dengan Hendra yang membuat hidupnya lebih berwarna kini menjadi gelap lagi sejak penyakit yang dideritanya. Sayang? Panggil Hendra kepada istrinya, sambil memeluk tubuh mungil Lilian. Tubuh Lilian yang bergetar menahan sesak yang tak bisa diungkapkan, membuat Hendra semakin sakit. Bukan hanya Lilian namun Hendra juga takut akan hal itu, Lilian wanita yang bisa membuatnya lemah. Sama seperti Elvano begitu juga dengan Hendra, Lilian adalah kehidupan bagi pria itu saat ini. Sayang, kemarilah, aku percaya kau takkan meninggalkanku. Kita akan selalu bersama, sayang, kemarilah. Ucap Hendra kini menggendong tubuh istrinya itu, menuju mobil mereka. Hendra meminta untuk Milen palsu itu diletakkan di dalam mobil mereka itu bersama Filia yang tidak sadarkan diri. Hendra kini memikirkan perkataan Elvano saat berbincang dengannya. Bagaimanapun Lilian harus tahu keberadaan orang tuanya. Sejak kejadian Lilian bertemu dengan orang tua yang dulu mengasuh Lilian, hingga pada akhirnya terbongkar masa lalu Lilian, Hendra mencari keberadaan orang tua istrinya itu dengan diam-diam dibantu oleh Elvano. Lilian terus menatap keluar jendela terisak menangis. Sayang, jangan menangis. Ucap Hendra kini. Aku tidak menangis, sayang, jawab Lilian terisak. Jika tidak menangis lalu apa? Jawab Hendra. Ini sisa yang tadi, ucap Lilian mencoba untuk tidak menangis.
Jangan membohongiku. Aku selalu mendengarmu setiap malam menangis. Itu sudah cukup menyakitkan untukku, sayang. Ucap Hendra. Sudah aku katakan aku tidak menangis. Hanya saja air mataku yang gak mau berhenti. Aku lelah melihatnya selalu ingin keluar dari mataku. Ucap Lilian dengan menekan suaranya agar Hendra tidak menanyakan apapun lagi. Jadi yang salah siapa? Ucap Hendra. Mata sialan ini! Dia yang selalu memaksa untuk keluar. Rengek Lilian. Kemudian Hendra menancapkan pedal gasnya dengan kecepatan tinggi, kemudian membuka sunroof mobil itu. Aku pernah dengar seseorang, jika kau ingin tenang berteriaklah sekeras mungkin dan keluarkan isi hatimu. Sekarang berdirilah sayang, berteriaklah keluar, keluarkan semua yang menjadi ketakutanmu. Aku akan menutup telingaku dan tak mendengar semua. Katakan apa yang membuatmu menangis. Ucap Hendra. Lilian mengikuti apa yang dikatakan suaminya. Dia berdiri, Hendra memakai earphone miliknya. Lilian menatap Hendra dengan penuh kesedihan. Hendra mengangguk seperti mengatakan semua akan baik-baik saja. Kemudian Lilian menarik napas panjang dan kemudian dia berteriak kencang. TUHANNNN, aku masih ingin bahagia dengan suamiku. Aku takut. Aku takut umurku tak lama. Berikan aku satu kali kesempatan untuk bahagia. Teriak Lilian dengan keras. Teriakan itu jelas-jelas didengar oleh Hendra. Tuhan, aku mohon biarkan aku dan tuyul kecil ini bahagia, guman Hendra dalam hati. Tanpa disadari Hendra meneteskan air matanya. Lilian terus berteriak mengungkapkan rasa takutnya dengan berteriak, tak peduli dengan orang-orang yang berlewatan, untuk saja keadaan jalan itu sepi, terlebih lagi Hendra membawa mobil itu entah kemana. Melihat istrinya yang terus menangis membuat fokus Hendra berkurang, di satu sisi tuannya juga memiliki rasa takut yang sama, kehilangan sosok wanita yang sangat penting dalam hidup mereka. Next Town. Bab 136 Lahiran. Sejak kejadian di kantor, Elvano memutuskan untuk bekerja dari mansion. Bagaimana tidak, waktu kehamilan nyonya besar Raina sudah sangat dekat. Sudah hampir 1 minggu lebih Elvano menemani Raina, bahkan senam untuk memperlancar proses kehamilan sudah Raina lakukan. Habi! Teriak Raina dari ruang makan besar itu. Elvano yang sedang di ruang kerjanya mendengar istrinya memanggil dari CCTV mansion itu. Ya sayang, ucap Elvano kini melangkah menuju istrinya berada. Cepati! Teriak Raina kini yang tengah menikmati makanannya. Semakin menuju hari kelahiran Raina lebih suka menghabisi waktu untuk makan. Ada apa ah? Ucap Elvano kini menatap istrinya. Aku sudah kenyang, pengen ke kamar. Tapi aku malas jalan. Ucap Raina dengan rengeknya. Kemarilah sayang, kau selalu saja seperti itu padahal aku sudah memintamu untuk tetap stay di kamar, biarkan para pelayan mengambil makanan untukmu. Sayang, di kamar membuatku seperti monyet kecil yang tak bisa kemana-mana, lagi pula berjalan sedikit itu bagus. Ucap Raina kini. Kemarilah, kau selalu benar sayang. Ucap Elvano menggigit pipi cabi istrinya itu. Meskipun berat Raina naik hingga 20 kg lebih tidak membuat sang tuan kadal air kesulitan menggendong Raina. Meskipun Raina sering menjalinya ketika ingin digendong, namun Elvano selalu menjaga istrinya itu agar tidak kesakitan. Dengan lembut Elvano meletakkan tubuh istrinya itu di ranjang milik mereka. Menjelang persalinan Raina, Elvano meminta kamar tamu utama di bawah dan didesain senyaman mungkin untuk digunakan Raina dan Elvano, mengingat resiko tangga dan juga lift untuk kehamilan Raina. Sayang, aku ingin mandi. Ucap Raina dengan lembut. Sayang, kau baru saja mandi. Ucap Elvano kini. Mau mandi lagi? Ya udah ayo. Ucap Elvano kini membantu ibu hamil itu untuk mandi kembali. Setelah selesai kini Raina mulai merias wajahnya. Tumben sekali kau merias wajahmu. Ucap Elvano memeluk tubuh istrinya dari belakang. Hehe, entah aku merasa ingin berdandan saja sayang, ucap Raina.
Lagi pula berdandan dan tidaknya dirimu kau tetap cantik sayang. Hehehe, jika aku tidak cantik mana mungkin Tuan Kadal Air ini menyukaiku. Ucap Raina kini. Tidak, aku menyukaimu karena ketengilanmu. Lihat siapa yang berani melawanmu. Tawa Elvano. Hahaha, ada. Belva Delisen Patra buktinya hahaha. Tawa Raina. Haha, tapi terlihat sangat jelas jika Raina dan Belva pemenangnya tetap Raina. Lede Elvano. Namun mendadak tawa itu berubah kala Raina merasakan ada sesuatu yang mengalir dari paha mulusnya. Habi, aku merasa ada sesuatu yang keluar dari sini. Dari mana? Ucap Elvano. Ini apa? Sayang airnya banyak keluar. Ini apa? Teriak Raina dengan panik. Elvano langsung melihat ke arah sumber air itu. Itu kenapa? Sayang? Teriak Elvano. Elvano langsung berteriak keluar, untung saja Baleza langsung mendengar suara itu. Ada apa? Teriak Baleza kepada Elvano. Onti ada air keluar dari itunya Raina. Ucap Elvano panik. Baleza langsung berlari ke kamar Raina dan Elvano. Baleza melihat Raina yang diam terpaku. Gano kau gila! Bisa-bisanya kau diam saja bawa istrimu ke rumah sakit bodoh. Bayinya akan keluar. Teriak Baleza. Apa? Oh tidak. Teriak Raina histeris. Apanya tidak? Ti. Sakit Habia auhu. Teriak Raina. Oh my God. Jesus help me. Ucap Elvano panik. Elvano langsung menggendong tubuh Raina sambil berteriak memanggil pengawal dan juga Hendra. Baleza dengan cepat membantu Raina. Kini ibu hamil itu masuk ke dalam mobil mewah itu. Habis sakit. Ucap Raina berteriak. Iya sayang, ini udah mau sampai. Ucap Elvano panik. Apaan mau sampai? Ini masih baru keluar mansion. Bagaimana kau bisa memiliki mansion sebesar ini? Lihat gara-gara idemu membuat mansion sebesar ini, kita lama keluarnya. Teriak Raina. Tapi ini sudah dari dulu sayang. Jawab Elvano. Semua salahmu. Ucap Raina. Hendra lebih cepat sialaan. Teriak Raina. Astaga. Jangan berteriak Nyonya A. Ini udah kencang. Ini sakit bodoh. Aduh nak, pelan-pelan dong keluarnya antri ya nak. Ucap Raina sambil menahan rasa sakit di perutnya. Di satu sisi Milen palsu itu kini bertemu dengan Lukas. Bagaimana? Ucap Lukas. Aku tak ingin lagi melakukan ini. Elvano bukan tandingan yang mudah dihancurkan. Ketus Laura. Tidak. Kau tahu sekarang Elvano sedang berangkat menuju rumah sakit. Istrinya kemungkinan hari ini akan segera melahirkan. Ucap Lukas. Aku merasa Elvano tahu tentang siapa aku. Tidak mungkin dia bisa sesantai itu membiarkan aku ada di sekitarannya. Ucap Milen palsu itu. Jika dia tahu dia takkan mungkin membiarkanmu berdekatan dengan istrinya. Atau kau ingin menggunakanku untuk membalaskan dendammu? Geram Milen palsu itu. Bukankah kau juga ingin membalaskan dendammu? Kau lupa bagaimana Elvano melepaskanmu? Aku yang melepaskan dia. Tapi kau sudah bergerak sampai sini. Kau tak bisa melepaskan begitu saja. Ini sudah setengah jalan, Laura. Berbicara denganmu tidak menyelesaikan masalah. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untukmu, Laura. Jadi tetap lakukan tugasmu. Kau paham itu? Ucap Lukas dengan penuh amarah. Asayo! Kau menambah bebanku saja sialaan. Teriak Laura. Di satu sisi, di rumah sakit Elvano tengah menemaninya istrinya. Huahu sayang sakit. Teriak Raina. Ya dokter mengatakan kau masih pembukaan 1.
Ah, satu-satu, bikinnya berulang, teriak Raina. Kau juga menikmatinya, sayang, jawab Elvano. Tapi kau yang memaksaku. Tapi kan itu kerja berduaan, sayang. Kerja berdua tapi aku yang mengeluarkannya, ucap Raina menarik rambut Elvano. Sayang sakit, ucap Elvano. Sakitaan aku, Habi. Kau tahu aku harus mengeluarkan 3 langsung, ucap Raina. Ya sabar sayang, sabar. Kau tak sendiri, aku di sini. Ini sakit, sakit sayang, rengek Raina menangis. Sejam berlalu kini dokter itu kembali. 3 dokter sudah memasuki ruangan itu. Cepat! Kalian pikir melahirkan semudah itu? Teriak Raina. Iya, tapi ini belum waktunya, Nyonya. Nak, ayolah keluar. Kalian tahu ini sangat menyakitkan, ucap Raina kini sambil menggenggam erat tangan Elvano. Kuku panjang Raina sampai meninggalkan bekas pada lengan Raina. Meskipun begitu dari mata Elvano melihat bagaimana Raina menangis. Sayang, maafkan aku, ucap Elvano kini menangis. Ah, jangan menangis, Habi. Jika anak-anakmu melihatnya derajatmu turun, teriak Raina sambil menahan rasa sakit. Kini teriakan dari sang nyonya besar Beethoven itu terdengar jelas. Di satu sisi Baleza, Victor, Matthew, Lilian dan Hendra menunggu proses persalinan itu. Sudah hampir 3 jam mereka menunggu. Sayang, apa nyonya akan baik-baik saja? Ucap Lilian. Semua akan baik-baik saja, tenanglah, ucap Hendra. Tapi kau tak mendengar itu, nyonya berteriak seperti itu, tidak seperti biasanya, ucap Lilian. Mami, bagaimana dengan Raina? Ucap Salsa yang terburu-buru datang setelah mendengar berita mengenai Raina. Seminggu lebih menghabisi waktu untuk honeymoon dengan Jack. Sesuai janji Salsa mereka akan pulang sampai Raina melahirkan. Waktu melahirkan Raina ternyata lebih cepat seminggu dari perkiraan waktu yang diharapkan. Bukankah seminggu lagi? Ucap Salsa. Tidak, aku melihat sendiri air ketubannya keluar, ucap Baleza. Ya Tuhan, selamatkan menantuku dan cucu-cucuku, ucap Matthew. Melahirkan sesakit itu ya? Guman Lilian, apa dulu memiku seperti itu? Hendra menatap istrinya dengan sendu. Aku akan mempertemukanmu nanti dengan momimu, sayang, guman Hendra dalam hati menatap Lilian. Wik, wik, wik. Suara anak bayi terdengar jelas dari ruangan itu. Ah, biji kadal air sudah keluar, sayang, teriak Hendra kegirangan mendengar suara anak bayi dari ruangan itu. Next turn. Bab 137 Ken, Kai, Zoe. Wik, wik, wik. Suara tangisan bayi terdengar jelas di ruangan itu. Elvano menatap putra pertamanya. Dengan cepat dokter satunya membersihkan bayi mungil itu. Bagaimana, Dok? Semua lengkap? Kaki, tangan, mata? Aku tak peduli jenis kelaminnya, ucap Raina. Semua lengkap, dan lihat hidungnya seperti dadinya, ucap dokter itu. Raina tersenyum menatap bayinya mengusap kepala mungil putra pertamanya itu. Tubuh mungil merah itu mampu membuat Raina tersenyum di kesakitan yang dia rasakan. 5 menit kemudian Raina mulai merasakan kesakitan. Lagi-lagi ocehan tidak jelas dari Raina keluar dari bibir mungilnya. Haa, Gabriel sialaan. Mengapa kau menaburkannya 3 sekaligus, ini sangat sakit, kakak. Teriak ibu hamil itu sambil menarik rambut Elvano menahan rasa sakitnya. Mana aku tahu, sayang, jawab Elvano kini. Raina terus melakukan apa yang disampaikan oleh dokter kedua. Lagi-lagi anak kedua Elvano dan Raina keluar. Elvano menatap wajah mungil anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Dokter, bagaimana anak saya? Mata, tangan, kaki, wajahnya lengkap semua?
Ucap Raina kembali, pertanyaan yang sama kedua kalinya memastikan apakah bayi itu terlahir sempurna atau tidak. Puji Tuhan semua sehat dan sempurna Nyonya. Dia sangat tampan Nyonya. Ucap dokter itu. Hu. Raina terus merasakan sakitnya, tak menunggu lama perutnya lagi-lagi sakit. Namun kali ini bayi Raina keluar lebih cepat. Bahkan Raina tidak merasakan sakit yang lebih dibandingkan anak pertama dan keduanya. Bayi yang cantik, bulu mata yang lebat bahkan bibir merah mungil membuat bayi kecil itu sangat cantik. Namun bayi itu nampak diam. Dok, mengapa dia diam? Ucap Raina bingung. Dokter itu langsung mengecek denyut nadinya dari anak Raina yang terakhir. Habi, dia? Apa yang terjadi? Ucap Raina menarik suaminya. Tenanglah sayang, biarkan dokternya menanganinya. Dok, ada apa ah? Ucap Raina terus. Terlihat dokter itu membalikkan tubuh mungil itu, kemudian dia menepuk-nepuk punggung baby terakhir Raina. Hingga bayi itu menangis. Astaga, aku hampir saja gila ah. Ucap Raina, namun dari matanya mengalir air mata antara kesedihan dan bahagia. Sempat dibuat panik, namun akhirnya baby itu mengeluarkan suaranya. Bagaimana dok? Apa dia terlahir sempurna? Ucap Raina kembali. Dia sangat sempurna, lihatlah dia sangat cantik. Ucap dokter itu. Raina menatap anak terakhirnya itu. 3 bayi sedang dibersihkan. Sedangkan dokter yang pertama memegang Raina kini menangani Raina. Elvano menatap perjuangan istrinya untuk anak-anaknya itu, kini memeluk tubuh istrinya itu. Terima kasih sayang, terima kasih sudah berjuang untuk anak-anak kita. Maafkan aku jika aku masih belum bisa melakukan apapun yang terbaik untukmu. Ucap Elvano menangis dalam pelukan suaminya. Raina yang mendengar itu mengusap-usap kepala suaminya itu. Tidak luka juga dia mengecup puncak kepala suaminya itu, dengan lembut dia mengelus-elus rambut suaminya. Terima kasih juga sudah mau berjuang selama ini mengikuti semua kemauanku. Kau tahu jika kau tak mendukung semua yang ku mau, mungkin aku takkan sekuat ini sayang. Ucap Raina menangis. Aku mencintaimu monyet kecil. Ucap Elvano kini. Love you too kadal airku, ucap Raina kini. Setelah suster merapikan semua tempat Raina, kini seorang dokter membawa ketiga anak Raina dalam stroller ranjang baby. Terlihat 3 bayi mungil tampan dan cantik. Biarkan mereka merasakan tubuh kedua orang tuanya. Ucap dokter kepada Raina dan Elvano. Dokter itu membuka pakaian Raina, kemudian meletakkan 2 bayi dalam pelukan Raina. Sedangkan yang satunya dalam pelukan Elvano. Dia bayi tampanan lucu dalam dekapan sang mami, sedangkan bayi kecil cantik itu dalam pelukan sang dedi. Raina menatap kedua putranya. Tubuh hangat Raina membuat kedua bayi itu sangat nyaman. Ah sayang mami. Ucap Raina menangis. Mami menyayangi kalian sayang. Ucap Raina kini menatap kedua bayi mungil itu. Sedangkan Elvano terus memperhatikan wajah putrinya dalam pelukannya, dia dengan lembut mengusap-usap pipi putrinya. Kau putriku, kau sangat cantik princess. Ucap Elvano dengan lembut. Elvano yang ada di samping istrinya itu menatap Raina. Kau sangat mirip dengan momimu sayang. Ucap Elvano. Habi lihat mereka, mereka sangat lucu. Ucap Raina mengatakan pada suaminya dengan putra-putranya. Jagoan dedi, ucap Elvano kini. Sayang lihat dia sangat menggemaskan. Ucap Elvano terus menatap putrinya. Kemari sayang, biar mami menciummu. Ucap Raina kepada putri kecilnya yang dalam pelukan Elvano. Elvano mendekatkan putrinya dekat dengan Raina. Raina langsung mencium putrinya itu dengan lembut. Habi. Panggil Raina kepada Elvano. Iya sayang. Mereka lahir seperti mimpiku. Apa ah, nanti? Ucap Raina kepada suaminya. Hei,
Aku akan melindungi mereka. Dadinya bukankah orang hebat, jadi jangan pikirkan apapun. Ucap Elvano kini. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Ucap Elvano kini. Tak beberapa lama kemudian kini Raina akan dipindahkan ke ruangan lebih besar. Terlihat kini berangkar Raina dibawa keluar oleh dokter. Terlihat Raina begitu lemas. Kemudian berangkar mungil di mana 3 baby sedang terlelap tidur kini ikut dibawa keluar dari kamar itu, kemudian disusul oleh Elvano. Ah, sayang, babinya lucu sekali, ucap Salsa yang melihat anak-anak Raina. Baleza langsung mengikuti Raina ikut dengan Victor dan juga Matthew. Kemudian Salsa dan Jack mengikuti pergerakan dokter dan lainnya disusul oleh Lillian. Bos, are you okay? Ucap Hendra melihat rambut Elvano yang berantakan. Terlebih lagi tangan Elvano yang berdarah akibat cakaran istrinya. Kau menanyakan apa aku baik-baik saja? Lihat monyet kecil itu mencakarku habis-habisan. Ucap Elvano kini. Hahaha, terlihat sangat tertekan sepertinya, ucap Hendra tertawa melihat ekspresi sang tuan. Tapi semua terbalaskan lihat betapa lucunya biji-biji kadal air itu, ucap Elvano tersenyum kini berjalan ke arah kamar Raina dipindahkan. Sepertinya tidak semudah itu, bos. Kau akan membesarkan 3 biji kadal air dan... Ucap Hendra mendadak terhenti. Kau tak perlu khawatir, bukankah kita sudah menyiapkan semua? Raina takkan kehilangan putriku dan tak akan ada yang bisa melukai anak-anak dari Gabriel Elvano Beethoven. Ucap Elvano kepada Hendra. Aku percaya padamu, bos. Ucap Hendra. Kini semua sudah kumpul di kamar besar di ruangan di mana Raina sedang beristirahat. Dan ketiga baby lucu yang tertidur. Vano, sampai kapan kau diam? Siapa nama anak-anakmu? Ucap Baleza. Bos, kau tak memiliki nama untuk baby lucu itu. Aku sedang menunggu istriku terbangun dan kami akan mengatakan nama anak-anak kami, ucap Elvano singkat. Kau bisa mengatakannya, Kak? Kesal Salsa sedari tadi Elvano tak menjawab apapun mengenai nama anak mereka, terlebih lagi tak mengizinkan siapapun menyentuh biji kadal air mereka. Aku ingin memeluknya, kesal Salsa. Tidak. Kau boleh menggendongnya saat istriku bangun. Ucap Elvano kembali. Wah, semua harus menunggu Raina kah? Sampai kapan? Lama-lama aku akan bawa anak-anakmu ini, dia sangat lucu sekali. Ucap Salsa ingin menggendong salah satu. Salsa! Panggil Elvano dengan suara khasnya. OMG! Hampir sejam menunggu sang monyet kecil bangun. Ucap Salsa dengan kesal. Waktu berlalu 2 jam berlalu tiba-tiba salah satu anak dari Elvano menangis. Uik. Ucap anak kedua Elvano menangis. Elvano langsung mendekat ke arah putranya yang menangis. Kap. Iya, nak, Dedi di sini. Ucap Elvano kini. Namun bukannya sang baby berhenti menangis, namun tangisan sang baby semakin kencang. Jangan menangis, nak. Mami kalian masih sangat lelah. Ucap Elvano kepada putranya itu. Baleza melihat wajah Elvano terkekeh lucu. Bagaimana muka panik Elvano membuat semua orang ingin tertawa. Aha, bos. Dia masih kecil, bagaimana dia bisa memahami bahasamu? Ledek Hendra. Terus ini bagaimana? Ucap Elvano kembali. Awasss. Biar onti saja, dia pasti lapar. Ucap Baleza menggendong baby Elvano itu menimang-nimang baby itu, namun masih saja menangis. Baleza mendekatkan sang baby ke dekat Raina. Onti, dia akan membangunkan Raina jika kau dekatkan seperti itu. Ucap Elvano kepada Baleza. Tenanglah, aku seorang ibu dan aku paham, ucap Baleza membentak Elvano. Elvano yang dibentak oleh Baleza terdiam seketika. Raina yang mendengar suara sang baby menangis, dia langsung terbangun. Dengan naluri sang ibu, Raina langsung meminta sang putra. Iya, nak. Ada apa, ah? Mami di sini. Ucap Raina dengan lembut.
Sepertinya dia sedang lapar, nak. Ucap Baleza. Habi, kau dengar itu, belikan makanan untuk putra kita. Ucap Raina kepada suaminya. Baleza dan semuanya langsung menatap Raina kecuali wajah polos suaminya, yang lain langsung menatap tajam ke arah Raina. Habi, mengapa kau masih diam? Belikan makanannya cepat. Ucap Raina kepada Elvano. Baleza yang mendengar itu langsung memukul lengan Raina. Kau gila! Kau akan memberikan makanan orang dewasa pada putramu. Apa dia sudah memiliki gigi? Kesal Baleza. Tapi, bukankah Aunty mengatakan dia lapar? Jika lapar, biarkan dadinya membelikan makanan untuknya. Aku akan meminta Elvano membelikannya makanan paling terbaik. Oh my God, Raina! Putramu itu makan dengan meminum ASI-emu. Teriak Baleza kini dengan kesal. WHATTTT. Apa-apaan? Emang ini ada isinya? Hahaha, Aunty bercanda. Ucap Raina terkekeh. Astaga Raina, kau membuat Aunty frustasi, sayang. Ucap Baleza kesal. Lagian Aunty ada-ada aja. Aku mengatakan kebenaran malah dimarahi. Bagaimana mungkin ada isinya? Tanya saja suamiku, ini belum ada isinya kan? Ucap Raina dengan polosnya. Erayena avlen patra. Teriak Baleza kencang. Semua PR ya KELWRR biar aku menghabisi wanita ini. Ucap Baleza tak kuasa menahan emosi dari kebodohan atau kepolosan dari sang ibu baru itu. Mendengar itu, Victor langsung menarik Elvano. Kau ingin keluar, atau ingin melihat Auntymu membakarmu hidup-hidup? Ucap Victor dengan keras. Mendengar itu Hendra memutuskan untuk keluar. Sayang, titip Nyonya Lilian, aku merasa ada yang tak beres setelah ini. Ucap Hendra kepada Lilian, kemudian dia keluar. Elvano yang mendengar ucapan Victor, dia memutuskan untuk keluar, hingga di dalam ruangan itu hanya ada Baleza, Lilian, dan Salsa. Kemari! Buka kancing bajumu, letakkan mulut putramu pada ujung payudaramu biar dia berlatih untuk mengisap agar dia tidak kelaparan. Ucap Baleza. Oh my Aunty, makanan apa yang kau maksud? Why monyet bodoh! Bayi makan hanya dengan ASI dan susu formula, namun akan lebih baik jika dia meminum ASI darimu. Ucap Salsa kesal. Kemari biar Aunty melihatnya. Hehe Aunty, tolong, hanya suamiku yang bisa melihat ini, ucap Raina. Raina, kau ingin putramu terus menangis, bodoh. Lama-lama kau yang akan Aunty hajar. Ucap Baleza kini tak tahan. Raina yang melihat kemarahan sang Aunty, dia langsung pasrah. Baleza dengan cepat langsung memijit payudara sang ibu baru itu. Aunty sakit. Ucap Raina. Iya sakit, ini harus sering kau lakukan agar ASMmu lancar. Lihat dari sini keluar air susu, dan ini yang akan menjadi makanan anak-anakmu, bukan makanan yang kau maksud. Ucap Baleza kini. Kemudian Raina memberikan ASINya kepada putranya itu, seketika baby itu langsung terbangun. Kemudian Raina langsung tersenyum, meskipun sedari tadi dia masih merasakan nyeri pada payudaranya, namun semua seperti hilang begitu saja kala menatap putranya itu. Sekitar 20 menit berlalu, kini sang baby sudah kembali tidur dalam gendongan Raina. Baleza kemudian mengizinkan untuk para pria masuk. Elvano yang melihat istrinya yang menggendong putranya langsung mendekat ke arah Raina. Elvano mencium puncak kepala istrinya. Kau baik-baik saja, ucap Elvano lembut. Aku baik-baik saja sayang, lihatlah dia hidungnya sangat mirip denganmu. Ucap Raina kepada Elvano. Raina, siapa nama anak-anakmu? Ucap Salsa kini yang tak sabaran untuk menggendong baby-baby itu. Raina menatap Elvano. Elvano langsung mengangguk setuju. Aku bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat Aunty dan paman yang sudah mau tinggal di New York, dan Kak Salsa yang masih belum pulang sampai sekarang. Untuk baby boy yang di sana yang tidur di samping adiknya, dia adalah anak pertama kami. Namanya Elkanah Ken Beethoven. Artinya ciptaan Tuhan dan rendah hati. Dan nama baby tampan ini,
putra kedua kami Elzio Kai Berovan. Artinya suci dan berkemenangan. Dan yang terakhir Elena Zoevanya Berovan. Artinya terang dalam perlindungan Tuhan. Mengapa aku membuat nama Zoevanya? Aku ingin putriku selalu dalam lindungan Tuhan. Ucap Raina kini. Aku dan Gabriel memutuskan untuk memanggil mereka dengan Ken, Kai dan Zoe. Ucap Raina tersenyum. Jadi gadis lucu yang cantik ini bernama Zoe. Ucap Hendra kepada Raina. Yaps. Dia sangat cantik bukan? Dia cantik karena aku. Ucap Raina. Cantiknya gak apa-apa sih Nyonya, asal jangan dengan sikapnya. Kakek Hendra. Biarkan aku menggendong Ken. Ucap Salsa. Boleh kak, kau adalah auntinya bukan? Ucap Raina kepada Salsa. Kemudian dia melihat Matthew yang terus menatap ke arah Kai putranya. Daddy, kau ingin menggendongnya? Ucap Raina kini kepada Matthew. Aku boleh menggendongnya? Ucap Matthew dengan pandangan berbinar. Boleh. Kau adalah kakeknya, gendonglah dan doakan dia agar menjadi pemenang dimanapun dia nantinya. Ucap Raina kepada Matthew. Matthew yang mendengar itu menangis. Gendonglah, kau adalah kakeknya bukan? Ucap Raina kini. Elvano hanya diam dan tak berbicara apapun. Elvano langsung mengambil Zoe, dia lihat gadis mungil itu. Zoe, Daddy love you bye-bye. Ucap Elvano kini. Next time. Bab 138 Jangan Menangis. Setelah beberapa hari berlalu kini Ken, Kai dan Zoe beserta Raina sudah mendapatkan izin dokter untuk pulang, karena keadaan